Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan partai catur yang sangat menarik untuk kita ulas, di mana partai catur ini mempertemukan antara Donald memegang bedak putih melawan Bobby Fischer memegang bedak hitam. Dan putih mengalami pembukaan kuda ke F3, dan ini dikenal dengan pembukaan Jokertet ataupun Reti opening. Kuda ke F6 dan C4, dan berubah menjadi Inggris opening di variasi India defend. G6, dan jelas mempersiapkan fianchetto. Kuda ke C3, dan jelas teman-teman untuk mempersiapkan maju pion E4, dan juga mengawal petak penting D5 yang akan ditempati oleh pion dan gajah ke G7, mempersiapkan rokade D4, rokade gajah ke F4, dan jelas teman-teman langsung menyerang pion C7 dan sekaligus mengaktifkan beteng D5, dan ini jelas mendobrak petak pusat menteri ke B3, dan jelas teman-teman menekan pion di petak D5 dan sekaligus mengancam B7. Dan D kali C4 dan menteri kali C4. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan C kali D5? Maka kuda kali D5, kuda kali kuda, menteri kali kuda, dan jelas teman-teman dalam perkembangan perwira hitam sedikit diunggulkan. Gajah pukul pion dan kuda ke A6 mengancam gajah, gajah ke E5 dan gajah ke F5. Nah lihat teman-teman, di mana perwira dari hitam semuanya sudah aktif walaupun kalah jumlah pion. Gajah pukul gajah dan raja pukul gajah. Nah lihat teman-teman, di mana gajah terang putih masih pasif dan juga raja masih di tengah teman-teman, belum rokade. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman, di mana menteri ke B3 dan D kali C4, menteri kali C4 dan C6, dan jelas teman-teman mengawal petak penting D5 dan juga B5 yang akan ditempati oleh kuda. E4 mengaktifkan gajah ke depan dan sekaligus bisa mempersiapkan pendorongan pion ke E5. Kuda B ke D7, beteng ke D1, dan jelas menguasai jalur D secara tidak langsung mengancam menteri. Kuda ke B6 mengancam menteri, menteri ke C5, dan jelas teman-teman untuk menyerang pion di petak E7 dan sekaligus menguasai baris ke 5 teman-teman. Gajah ke G4 menyerang kuda, tembus menyerang beteng, dan gajah G5. Dan ini adalah langkah kurang bagus, memberikan kesempatan hitam untuk berkembang. Nah sebelumnya teman-teman, di posisi seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah gajah ke E2 dan jelas mengawal kuda dan sekaligus mempersiapkan rokade. Gajah kali kuda dan gajah kali gajah, dan jelas teman-teman petak pusat masih dalam kendali putih. Kuda F ke D7 mengancam menteri, menteri A3, E5, dan D kali E5, beteng E8, dan jelas teman-teman secara tidak langsung menyerang raja. Gajah E2, menteri ke E7, dan menteri kali menteri, beteng kali menteri. Nah di posisi seperti ini mungkin posisi masih seimbang. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, dimana di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah G5, langkah yang kurang bagus dan langsung dimanfaatkan oleh Bobby Fischer dengan kuda ke A4, mengorbankan kuda dan sekaligus mengancam menteri, dan menteri A3. Nah sebelumnya teman-teman, apa jadinya bila langsung dijawab dengan kuda kali kuda? Maka kuda kali pion, dan jelas mengancam menteri, mengancam gajah.
Nah, di page seperti ini juga saya sudah menyiapkan dua jawaban teman-teman. Untuk yang pertama, menteri kali pion, maka menteri ke A5. Skak sekaligus mengancam kuda dan juga mengancam gajah. Kuda ke C3, maka beteng F ke E8, mengancam menteri. Menteri A3 mengadu menteri, maka menteri kali menteri. Pion kali menteri, dan kuda kali C3. Open skak dan sekaligus mengancam beteng. Gajah E3 menutup, maka kuda kali D1 dan raja kali D1. Dan jelas gajah sudah siap menyerang raja. Dan gajah kali kuda skak, pion kali gajah, dan gajah kali D4. Gajah kali gajah, maka beteng E ke D8. Nah teman-teman, di pose seperti ini jelas hitam sudah diunggulkan kualitas perwira, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah, di langkah yang ke-13 ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan gajah kali E7, mengancam menteri, maka kuda kali menteri, gajah kali menteri, dan gajah kali kuda. Pion kali gajah, dan kuda kali A4. Dan gajah ke G5, dan kuda kali pion. Nah teman-teman, di pose seperti juga hitam sudah diunggulkan satu pion dan juga sudah merusak posisi dari pion teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri A3, pengorbanan ditolak dan sekaligus tetap mengancam kuda. Dan kuda kali kuda. Nah teman-teman, ini sangat menarik, dimana kalau kita menyangka mungkin berpikir bahwa langkah ini hanya membantu putih menciptakan pion pusat yang lebih kuat. Namun langkah Fischer justru sebaliknya, dengan melenyapkan kuda C3 akan melemahkan E4 dan menyerang raja putih yang masih di tengah teman-teman. Dan pion kali kuda dan kuda kali E4. Nah ini juga sangat menarik lagi, dimana mengorbankan pion E7. Dan gajah kali pion mengancam menteri, mengancam beteng. Menteri ke B6, dan jelas teman-teman, di pose seperti ini juga Bobby Fischer juga langsung melakukan penekanan, di mana raja putih masih di tengah dan sudah terbuka jalurnya. Dan gajah C4 menyerang pion dan mempersiapkan rokade. Nah teman-teman, apa jadinya bila di pose seperti ini diterima oleh putih dengan gajah kali beteng? Maka simpel saja, gajah kali gajah mengancam menteri, menteri ke B3 mengadu menteri, maka kuda kali C3 mengancam beteng, dan menteri kali B6, dan pion kali menteri. Beteng A1 dan gajah ke A3, dan jelas teman-teman untuk mempersiapkan menyerang beteng. Raja ke D2, maka gajah ke B2. Menyerang beteng juga melindungi kuda. Beteng E1 dan kuda kali pion, dan beteng E5. B5, raja ke C2, dan gajah ke A3. Nah lihat teman-teman, di mana di pose seperti ini juga hitam sudah diunggulkan dua pion, tetapi kalah kualitas perwira. Dan keunggulan masih di tangan hitam teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini gajah ke C4 menyerang pion, dan kuda kali pion mengancam beteng. Dan gajah ke C5 menyerang juga menteri, dan beteng F ke E8 skak. Raja F1
dan gajah ke E6. Langkah brilian dari Bobby Fischer, di mana Fischer menawarkan menteri sebagai imbalan dengan kompensasi serangan sengit dengan perwira-perwira yang sangat aktif. Dan untuk menolak tawaran ini jelas tidak mudah bagi lawan, teman-teman. Mari kita coba analisa di 3 variasi sebelumnya menerima menteri dari Fischer. Nah, teman-teman, di poin seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban juga, di mana di jawaban yang pertama, apa jadinya bila langsung dijawab dengan gajah kali E6. Maka simpel saja, menteri ke B5 skak, raja G1, kuda ke E2 skak, raja F1 kembali, dan kuda G3 skak, raja G1, dan menteri F1 skak. Dan langkah wajib, beteng kali menteri, dan kuda ke E2 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah, di langkah yang ke-18 ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri kali kuda? Dan tetap sama, masih mengancam menteri. Maka simpel saja, menteri kali gajah, dan pion kali menteri, dan gajah kali menteri. Gajah kali gajah, dan beteng kali gajah. G3 untuk mempersiapkan raja kabur, B5, dan C kali B6, dan A kali B6. Dan jelas beteng mengancam pion. Beteng C1 mengancam gajah, gajah ke B4. Beteng ke C2 untuk mensupport pion. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 pion bebas. Dan dipastikan akan menang dengan di endgame, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18 lagi untuk di jawaban yang terakhir. Nah, di jawaban yang terakhir ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan D5 mengancam gajah? Maka simpel saja, gajah kali D5, dan apabila gajah kali menteri, maka gajah kali C4 skak. Raja G1 dan pion kali gajah, dan sekaligus membuka ruang buat beteng mengancam menteri. Menteri ke B4, B5, dan jelas teman-teman memperkuat pertahanan gajah. Dan tetap sama, beteng masih mengancam pion A2. Beteng ke D2 untuk mensupport pion, maka C5 mengancam menteri. Dan menteri kali pion, langkah wajib, dan kuda ke E4 menyerang beteng, menyerang menteri. Menteri ke B6, dan kuda kali beteng, dan jelas teman-teman ancamannya skakmat ke depan bila kuda dipukul sama kuda. H4 membuka ruang buat raja, dan kuda kali F3 skak, dan pion kali kuda, dan gajah D5 menyerang pion, raja ke G2, dan beteng A3. Nah, lihat teman-teman, di mana di posisi seperti juga hitam lebih diunggulkan jumlah perwira dan juga jumlah pion, teman-teman. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, teman-teman, di langkah aslinya ini pengorbanan diterima dengan gajah kali menteri, dan dijawab oleh Bobby Fischer, gajah kali C4 skak. Raja G1, dan jelas teman-teman lihat di posisi seperti ini jalur E sudah dikuasai oleh beteng, dan kuda ke E2 skak, raja F1, dan kuda kali E4 open skak, raja G1, dan kuda ke E2 skak, raja F1, dan kuda ke C3 open skak sekaligus mengancam beteng. Raja G1 dan pion kali gajah membuka ruang buat beteng mengancam menteri. Menteri ke B4,
Dan beteng keempat menyerang menteri dan sekaligus melindungi gajah. Menteri kali B6 dan kuda kali beteng H3 membuka ruang buat raja. Dan beteng kali pion, dan jelas teman-teman mengancam pion F2, raja H2, dan kuda kali pion mengancam beteng, beteng E1 mengadu beteng, dan diterima pengaduan beteng kali beteng, dan menteri ke D8 skak, gajah F8, dan kuda kali beteng, gajah ke D5, dan jelas teman-teman mengancam pion G2. Nah, di posisi seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 2 pion bebas. Kuda ke F3, maka kuda ke E4. Menteri ke B8 mengancam pion B5, H4, H5, dan kuda ke E5. Dan jelas teman-teman ini tujuannya dia bisa melangkah kuda ke D7 untuk mengancam gajah 2 kali. Raja G7 untuk menghindari pin dari menteri, raja G1, gajah ke C5 skak, raja F1, kuda G3 skak, dan raja ke E1, gajah B4 skak, raja D1, dan gajah ke B3 skak, raja C1, kuda ke E2 skak, raja B1, dan kuda ke C3 skak. Dan langkah paksa raja ke C1 dan beteng C2 skak mat teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.